Hey guys, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang benar-benar mengejutkan dan penuh emosi. Pengakuan jujur Dede tentang kasus Vina telah menjadi viral di seluruh media sosial, dan kita semua merasa tersentuh, kaget, bahkan marah. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Dan apa yang membuat pengakuan ini begitu mengguncang? Kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah Kurang lebih. penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Di rumah. Di Rumah rumah. yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib. Aib udah diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak Nggak tahu. sama sekarang. Oke. Yang jelas waktu Yang itu jelas Aib punya nelpon. nelpon Teleponnya saya. gimana? Dek, anterin saya yuk ke Polsek katanya. Mau ngapain Aib? Ya udah anterin aja katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk BAP di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, mau ngapain di sini? Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam? Malam, sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Seperti yang kita lihat di klip ini, Dede akhirnya memutuskan untuk menceritakan yang sebenarnya. Dia mengakui kesalahannya, tetapi juga memberikan konteks yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Ada rasa sakit, penyesalan, dan harapan. Tidak mudah bagi Dede untuk mengungkapkan semua ini. Kita menghargai akhirnya Dede menceritakan yang sebenarnya, yang sebelumnya menjadi saksi palsu. Kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan? Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan? Di BAP ya Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Aib dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, ada dilemparin batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris krim? Berani saya Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur? Tahu Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa Pak.
ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ya ngerasa tersiksa Pak. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak, sama sekali. Sama sekali kamu sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah Sama saya sekali? dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang pernah penjara seumur hidup karena dendam. Karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Ketika saya pertama kali menonton video ini, saya tidak bisa menahan air mata. Ini adalah momen yang sangat emosional, tidak hanya untuk Dede dan Pak Deddy Mulyadi yang mewawancarai, tapi juga untuk kita semua yang mengikuti kasus ini dari awal. Pengakuan ini membuat kita melihat sisi manusiawi dari semua ini. Kita sering lupa bahwa di balik setiap berita viral, ada manusia nyata dengan perasaan yang nyata. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup? Tahu Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya karena sidang? saya takut Pak. Karena takut ya emang tidak tahu peristiwa itu Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah itu, setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran Pak, merasa terhantui Pak. Merasa terhantui? Merasa bersalah. Cuman bingung. Saya cuman bingung, saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya, dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Deddy aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi Pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan mungkin Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir Pak, setiap malam susah tidur Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya, keluargamu? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah ke Pak Deddy aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Barreskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu di penjara. Pasti Pak. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aib, Pina dan Eki itu meninggalkan? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu, kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak, mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Mungkin Pak. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu?
Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Rudiana keterangan. Lihatlah reaksi di media sosial. Banyak orang yang memberikan dukungan, tetapi ada juga yang masih marah. Ini wajar, mengingat betapa sensitif dan kontroversialnya kasus ini. Namun, saya percaya bahwa dengan pengakuan jujur ini, kita semua bisa belajar sesuatu tentang pengampunan, empati, dan betapa pentingnya mendengarkan cerita dari kedua belah pihak. Pertanyaan saya adalah, Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Kamu ngomong sama Aib deh. Pesan buat Aib, lebih baik berkata jujur daripada kita bohong buat kedepannya malah nama baik kita rusak. Aib minta segera temuin saya. Karena bapaknya udah kenal sama saya, camat sudah saya arahin, kepala desa sudah saya arahin. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak-anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Buat Aib, kemarin saya sudah bertemu dengan bapakmu. Hari ini saya minta kamu keluar, Aib. Temuin saya tunggu kamu. Buat bapaknya, segera anaknya cari. Buat keluarganya, segera keluarganya cari. Buat kepala desa, buat camat, cari itu warganya. Mari kita bertemu, kita selesaikan ini. Kamu bertemu dengan dimanapun, berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang melindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Kenapa? Seluruh faktanya sudah terungkap. Ya, siapa yang bisa menyembunyikan kebohongan dan siapa yang bisa melindungi kejahatan? Tidak akan bisa di negeri ini. Saya tunggu kamu, Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas, ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa, ya. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Jahat kamu, Aib. Mulai sekarang Dede bersama saya, ya. Kamu nggak usah kerja dulu. Kamu nanti langkahnya seperti apa, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan. Nanti setelah ini kamu bersama saya, andai kata pun perlu kuasa hukum saya sediakan. Karena kamu dengan penuh kesadaran mengakui sebuah kesalahan. Ya, kamu orang bodoh yang dibodoh-bodohi. Kejahatan yang luar biasa. Kamu bunuh lebih dari 7 orang. Kamu udah bunuh banyak orang sebenarnya. Ya, sekali lagi buat Aib, kamu segera datang ke saya. Kita selesaikan seluruh masalah ini, berbangsa ini tenang, biar Indonesia rukun dan damai, tidak ribut terus urusan ini. Ya, saya minta Aib, saya minta bapaknya nggak boleh berbohong lagi. Saya minta keluarganya tidak berbohong lagi. Biar bangsa ini damai, biar institusi kepolisian tidak tercoreng karena perilaku dan fitnahmu. Saya ingin menjaga institusi kepolisian ini dengan baik, memiliki integritas, dan tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini yang mencoreng wajah kepolisian Indonesia karena perilaku orang seperti kamu, Aib dan Pak Rudiana. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.